Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tipe rezim dan kendala yang dihadapi oleh negara demokrasi. Sebelumnya kita akan membahas terkait rezim itu sendiri. Apa itu rezim? Nah, rezim itu merupakan prinsip-prinsip atau norma-norma bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, baik itu secara implisit maupun eksplisit. Selanjutnya ada tipe-tipe rezim itu sendiri. Tipe rezim yang pertama adalah demokrasi, yang kedua monarki, yang ketiga teokrasi, yang keempat oligarki, yang kelima ada totalitarisme, dan yang keenam ada diktator. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terkait kendala yang dihadapi oleh negara demokrasi. Tentunya negara demokrasi dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala yang perlu dihadapi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Nah, yang pertama itu ada ketidakstabilan politik. Negara demokrasi kerap kali mendapatkan kendala di bidang ketidakstabilan politik yang dapat menyebabkan sulit dalam mengambil keputusan serta menimbulkan perpecahan politik. Selanjutnya, tantangan daripada negara demokrasi itu sendiri ada korupsi dan tantangan ekonomi. Nah, korupsi merupakan kendala yang serius dalam negara demokrasi yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan seperti suap, nepotisme, dan penyelewengan kekuasaan atau penyelewengan dana politik tersebut. Kemudian ada tantangan ekonomi. Negara demokrasi ketika menghadapi tantangan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan ketidakstabilan politik. Selanjutnya ada rendahnya partisipasi politik dan manipulasi serta disinformasi. Rendahnya partisipasi politik ini dapat menyebabkan susahnya negara dalam mencapai negara yang berdemokrasi. Kemudian ada manipulasi dan disinformasi. Banyaknya media massa yang menimbulkan topik-topik sehingga dapat menimbulkan kontroversi antara masyarakat dan pemerintah sehingga menyebabkan publik tidak percaya terhadap pemerintah. Selanjutnya, kesimpulan daripada penjelasan di atas, kendala-kendala yang dihadapi oleh negara demokrasi kerap sekali kompleks dan saling terkait, sehingga diperlukannya upaya yang serius dan efektif untuk membangun kembali negara demokrasi yang sesuai dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apartheid Afrika Selatan. Apartheid merupakan sistem undang-undang yang mendukung kebijakan segregasi kepada warga non-kulit putih di Afrika Selatan. Nah, kebijakan ini hadir pada abad ke-20 setelah Partai Nasional mendapat kekuasaan. Pemerintahan saat itu atau bangsa Eropa memberlakukan sistem pemisah ras dengan tujuan untuk memperoleh hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Jadi politik apartheid ini adalah politik pemisah penduduk berdasarkan ras warna kulit putih mendapat hak istimewa dari ras warna kulit lainnya. Dampak sistem daripada apartheid bagi masyarakat Afrika Selatan itu ada beberapa. Yang pertama, diskriminasi sosial dan budaya. Yang kedua, ada keterbatasan akses fasilitas umum. Kemudian yang ketiga, ada kurangnya akses ke fasilitas pendidikan dan perekonomian. Kemudian yang keempat, ada ketidaksetaraan ekonomi. Yang kelima, ada perpindahan paksa. Yang keenam, ada kekerasan dan represi. Selanjutnya ada perlawanan dan pergerakan anti daripada apartheid ini seperti ANC atau anti National Congress, yang dimana contohnya seperti tokoh Nelson Mandela. Jadi tokoh ini menentang diskriminasi rasial dan anti terhadap apartheid ini. Selanjutnya masuk ke kesimpulan daripada apartheid
di Afrika Selatan. Nah, kasus apartheid di Afrika Selatan ini, bahwa sistem apartheid merupakan salah satu contoh diskriminasi yang rasial dan menyebabkan ketidaksetaraan dan penindasan hak asasi manusia dalam sejarah modern. Sistem apartheid di Afrika Selatan akhirnya berakhir dan mengarah pada pembentukan negara demokratis yang inklusif. Meskipun masa lalu yang gelap, Afrika Selatan pada akhirnya melangkah maju dalam upaya menuju kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Kesimpulan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya terus berjuang untuk hak-hak yang didapat oleh bagi tiap-tiap manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya yang benar hanya berasal dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.